Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mary Margareta Yurianti dengan NIM 1101176. Di sini akan menyampaikan materi dari mata kuliah akuntansi syariah dengan judul Akuntansi Syariah, Hubungan Syariah Islam dengan Akuntansi dan Perkembangan Transaksi Syariah. Baiklah, di sini yang pertama adalah pengertian dari akuntansi syariah. Akuntansi syariah secara sederhana dapat dijelaskan melalui akar kata yang dimilikinya, yaitu akuntansi dan syariah, di mana akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengintisaran transaksi tersebut sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Sedangkan syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat dipatuhi oleh manusia di dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia. Sehingga akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, dasar hukum dari akuntansi syariah sendiri bersumber dari Al-Quran, Nabawiyah, Ijma atau kesepakatan para ulama, Qiyas yaitu persamaan suatu peristiwa tertentu, dan uruf atau adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Kaidah-kaidah akuntansi syariah sendiri memiliki karakteristik khusus yang membedakan dari kaidah akuntansi konvensional. Kaidah-kaidah akuntansi syariah ini telah sesuai dengan norma-norma masyarakat Islami dan termasuk disiplin ilmu sosial yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat pada tempat penerapan akuntansi tersebut. Selanjutnya, pada prakteknya akuntansi syariah memiliki beberapa prinsip dasar yang dapat membedakannya dengan akuntansi konvensional. Prinsip ini diantaranya, yang pertama, ada prinsip pertanggungjawaban, di mana pada akuntansi syariah dasar yang digunakan adalah Al-Quran. Sehingga prinsip pertanggungjawaban merupakan salah satu bentuk dari implementasi hal tersebut. Lalu yang kedua adalah prinsip keadilan. Prinsip keadilan di dalam akuntansi memiliki dua pengertian. Yang pertama ialah keadilan yang berkaitan dengan prinsip moral, yaitu kejujuran yang merupakan faktor yang sangat dominan. Dan yang kedua itu ada kata adil bersifat lebih fundamental atau tetap berpijak pada nilai-nilai etika atau syariah dan moral. Lalu yang ketiga adalah prinsip kebenaran. Prinsip ini berkesinambungan dengan prinsip keadilan, di mana kebenaran akan menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi. Contohnya pada aktivitas pengakuan, pengukuran, dan pelaporan yang tentu saja akan berjalan dengan baik jika diiringi dengan rasa kebenaran. Selanjutnya, hubungan syariah Islam dengan akuntansi. Akuntansi syariah merupakan bidang akuntansi yang menekankan dua hal, yaitu akuntabilitas dan pelaporan, di mana keduanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pertanggungjawaban atas pelaporan dipertanggungjawabkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu bidang akuntansi disandingkan bersama istilah syariah agar sistem yang ada kegiatannya maupun pelaporan yang ada dapat sesuai dengan syariat Islam yang diajarkan bagi umat muslim, sebab kemaslahatan dapat tercapai. Informasi yang disajikan oleh akuntansi syariah untuk pengguna laporan lebih luas, tidak hanya data finansial tetapi juga mencakup aktivitas perusahaan yang berjalan sesuai dengan syariah serta memiliki tujuan sosial yang tidak terhindarkan dalam Islam. Terdapat beberapa perbedaan antara akuntansi syariah dan akuntansi konvensional yang dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama itu untuk dasar hukum, akuntansi syariah yaitu hukum etika yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, sedangkan akuntansi konvensional hukum bisnis modern. Lalu yang kedua dasar tindakan, untuk akuntansi syariah yaitu keberadaan hukum Allah atau keagamaan, sedangkan akuntansi konvensional yaitu rasionalisme ekonomis. Lalu yang ketiga adalah tujuan. Untuk akuntansi syariah sendiri keuntungan yang wajar, sedangkan akuntansi konvensional itu memaksimalkan keuntungan. Lalu yang keempat adalah orientasi, di mana akuntansi syariah yaitu kemasyarakatan, sedangkan konvensional individual atau kepada pemilik. Lalu yang terakhir adalah tahapan operasional, di mana untuk akuntansi syariah itu dibatasi dan tunduk pada ketentuan syariah,
sedangkan konvensional tidak dibatasi kecuali pertimbangan ekonomis. Oleh sebab itu, akuntansi syariah diperlukan untuk dapat mendukung kegiatan yang harus dilakukan sesuai dengan syariah. Tidak mungkin untuk menerapkan akuntansi yang sesuai dengan syariah jika transaksi yang akan dicatat oleh proses akuntansi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Selanjutnya adalah perkembangan transaksi syariah. Perkembangan pesat terjadi di dalam kegiatan usaha dan lembaga keuangan seperti bank, asuransi, pasar modal, dana pensiun, dan lain sebagainya yang berbasis syariah. Perkembangan pemikiran mengenai akuntansi syariah juga semakin berkembang. Hal ini ditandai dengan semakin diterimanya prinsip-prinsip transaksi syariah di dunia internasional. Tidak dapat dipungkiri bahwa penerapan transaksi syariah itu diawali oleh sistem perbankan syariah. Kemudian dilanjutkan dengan sektor lainnya. Nah, sektor syariah yang sedang berkembang adalah transaksi investasi syariah dan sektor keuangan non-bank, di mana transaksi ini terus mengalami peningkatan. Di antaranya, yang pertama ada obligasi syariah, yang kedua ada pasar modal syariah, yang ketiga ada perusahaan pembiayaan syariah, lalu lembaga keuangan mikro syariah, dana pensiun syariah, pendanaan proyek syariah, dan yang terakhir adalah real estate syariah. Selanjutnya, perkembangan akuntansi syariah menurut Wiroso tahun 2011. Yang pertama, periode sebelum tahun 2002. Walaupun Bank Muamalat sudah beroperasi sejak tahun 1992, namun sampai dengan tahun 2002 belum ada PSAK yang mengatur sehingga pada periode ini masih mengacu pada PSAK 31 tentang akuntansi perbankan, walaupun tidak dapat dipergunakan sepenuhnya. Terutama paragraf-paragraf yang bertentangan dengan prinsip syariah seperti perlakuan akuntansi untuk kredit. Selain itu, juga mengacu pada Accounting Auditing Standard for Islamic Financial Institution yang disusun oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, suatu badan otonom yang didirikan pada tanggal 27 Maret 1991 di Bahrain. Selanjutnya, yang kedua yaitu periode pada tahun 2002 sampai dengan 2007, di mana pada periode ini sudah ada PSAK 59 tentang tentang akuntansi perbankan syariah yang dapat digunakan sebagai acuan akuntansi untuk bank umum syariah, bank perkreditan rakyat syariah, dan kantor cabang syariah sebagaimana tercantum dalam ruang lingkup PSAK tersebut. Lalu yang ketiga adalah tahun 2007 sampai dengan sekarang, di mana pada periode ini Dewan Standar Akuntansi Keuangan mengeluarkan PSAK syariah yang merupakan perubahan dari PSAK 59. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah dan PSAK syariah digunakan baik oleh entitas syariah maupun entitas konvensional yang melakukan transaksi syariah baik sektor publik maupun sektor swasta. Baik, sekian penjelasan yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.